Bapak Ibu yang diridhoi Allah, hari ini kita memasuki mutiara kedua dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Sekedar mengulang, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian jemaah Masjid Darul Ihsan bisa mengingat apa yang kita bicarakan pada 2 minggu yang lalu. Pada 2 minggu yang lalu, mutiara pertama ini min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanul rajai inda wujudil jalal. Sederhana sebenarnya, tetapi agak merepotkan juga kemarin kita memahaminya. Dan hari ini jika Bapak Ibu masih juga tidak menanyakan soal yang kemarin, sebenarnya boleh juga. Walaupun hari ini kita akan memasuki pada mutiara yang kedua. Baik Bapak Ibu sekalian, agar kita langsung mendengarkan mutiara kedua dari kitab kita, mari kita sama-sama niatkan untuk kitab dan taklim di masjid ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak-bapak, jadi efek dari mutiara kemarin, tanda-tanda orang masih beriman, mengandalkan amalnya, itu harapannya mulai surut berkurang ketika dia berbuat salah dan dosa. Nah, orang mulai menyadari kalau begitu saya harus Allah saja, harus Allah saja. Nah, begitu seseorang ingin Allah saja, coba-coba dia mengambil satu keputusan. Kalau begitu saya tak usah kerja, saya tinggalkan semuanya ini. Saya kepingin konsentrasi kepada Allah saja, katanya begitu. Nah, disinilah Ibnu Athaillah dari mengingatkan di hikmah kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka at-tajrid ma'al-qamatillahi iyyaka bil asbab nasyahwatil khafiyah. Hasratmu, kehendakmu untuk memasuki alam tajrid. Alam tajrid ya seperti tadi, saya ingin Allah saja, semuanya saya tinggalkan semua. Itu namanya memasuki alam tajrid. Ma'aiqamatillahi iyyaka bil asbab, padahal Allah masih memposisikan Anda di dalam alam asbab. Jadi nanti akan ada yang disebut alam tajrid, ada alam asbab. Alam tajrid itu melulu Allah saja. Nah, alam asbab ini alam logika, sebab akibat. Kalau orang kepengen dapat duit ya kerja, itu nama alam asbab. Kalau kepengen pinter, belajar, itu alam asbab. Allah masih memposisikan kita di alam asbab, sementara kita berambisi memasuki alam tajrid. Itu yang disebut minasyahwatil khafiyah, termasuk nafsu tersembunyi. Kelihatannya bagus, Allah saja tinggalkan semuanya, kelihatannya bagus, tapi itu nafsu. Makanya Allah juga gak kepingin hambanya itu datang kepada Allah dengan penuh emosi, penuh nafsu, itu gak kepingin. Ya. Nafsu tersembunyi.
dan nafsu ibadah. Nah, ada kisah, ada seorang pekerja dulu, pekerjaannya selalu menjadi kuli pembawa di pasar. Kalau di Jawa, di daerah saya namanya tukang manok. Tapi ini ahli ibadah. Setiap waktu ya sholat. Suatu ketika mengeluh, ya Allah, saya ini sebenarnya setiap hari hanya butuh 2 potong roti saja, pagi sama sore. Selebihnya akan aku habiskan untuk ibadah. Kenapa saya harus jadi kuli yang berat? Padahal ini untuk mencari bekal ibadah kita. Alangkah indahnya ya Allah kalau seandainya ada 2 potong roti pagi sama sore, maka seluruh hariku akan untuk full ibadah padamu. Langsung dijawab oleh Allah doa. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi dia habis berdoa, ada kamera di pasar itu, rupanya ada polisi mengejar maling. Malingnya hilang, yang ditangkap dia. Ini malingnya itu. Benar, akhirnya di penjara, dia diam nganggur, pagi dapat sepotong roti, sore dapat sepotong roti. Benar juga, dia harus berzikir aja di situ. Akhirnya dia bertobat. Nah ini, rupanya saya ingin hanya full ibadah, tak perlu kerja, tak perlu ini. Itu nafsu rupanya. Suatu ketika juga kemarin malah saya kisahkan ya, Abdul Abbas Al-Musi dengan gurunya saya jelaskan Asyadi menempuh pada pasir. Kapan selesainya perjalanan dan bangun. Kalau sudah sampai alangkah enaknya saya tinggal di badan khususnya untuk begitu. Tapi ditegur oleh beliau, wahai Ahmad, ya Ahmad, Adam alaihissalam diturunkan di bumi itu bukan untuk disiksa atau dihina, tapi dinaikkan derajatnya. Dulu ketika di surga masih dia itu taklif, masih ibadahnya manfaat. Ketika di bumi, dinaikin tambah 1 ibadah lagi, tapi dinaikin ditambah dengan dia itu taklif. Kamu tidak menjadi mukallaf. Namanya dia itu ibadah dengan tugas larangan, harus ini, harus itu, jangan itu, diberi cobaan itu, tapi itu dinaikin. Lalu dia kemudian dapat derajat nabi, derajat rasul, derajat khalifah, itu semua di bumi. Karena itu di dunia jangan pernah mengeluh. Ini semua dinaikin kita. Dan Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, la tadbirlah, jangan terkena tipu daya ketika Anda sedang beribadah. Ini termasuk tipu daya juga ketika kita pengen ibadah bisa tinggalkan semuanya. Ada seorang kawan di Jakarta nganggur dia gara-gara begini juga. Man yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi. Dia tinggalkan profesinya sebagai pekerja di pasar saja. Kepingin membuktikan siapa yang pasrah kepada Allah, Allah akan mencukupi. Benar. Awal-awal duitnya masih ada, dia masih merasa cukup. Lama-lama duitnya habis, saudaranya, wah, ini saudaraku kok nggak kerja, nganggur, dikirimi makanan dibeli. Dia masih mikir, ya ini buktinya Tuhan masih mencukupi saya kan. Lama-lama anaknya minta duit untuk kuliah, untuk dia mulai stres. Nah,
Ini soal nafsu ini. Rupanya yang tawakal bukan hatinya tapi nafsunya. Kalau orang pengen tawakal nafsunya munculnya seperti itu. Dia tadi bukan kepengen tawakal tapi dia kepengen bebas dari beban. Bedanya tipis kan? Tawakalnya mesti di hati, bukan di pikiran. Kalau pikiran kita tawakal, kita tidur terus, karena berpikir. At-tawakkul 'ala Allah itu tempatnya kalau di hati. Dan kita tetap kerja keras kayak apapun, hati tetap harus menyerahkan diri kita kepada Allah. Nah, ini makhluk asbab, kita ini di makhluk asbab. Karena itu juga jangan berambisi memasuki wilayah tajrid. Nanti bisa nafsu. Nah, kalau sudah nafsu, munculnya apa? Kita bisa malah yang suudzon kepada Allah. Saya sudah tajrid, kenapa malah menjadi menderita? Suatu ketika ada seseorang muter aja di masjid, kan ditanya, kamu kok muter aja mau cari apa? Saya mau cari tempat yang sepi, Pak. Tuh, itu apa? Saya mau sholat biar konsentrasi gitu kali. Apa jawab? Itu ada imam masjid di situ. Imam masjidnya mengatakan, tajarrud biqalbi. Jadi yang tajrid, yang menyepi itu hatimu saja, jangan fisik dan yang itu. Kalau hatimu bisa menyepi, kamu sholat di mana saja tetap bersama Allah. Tapi kalau fisik kita yang menyepi, itu tidak di tengah Allahu Akbar, nggak ada orang, pikirannya wah pekerjaan belum selesai, ini belum selesai, wah malah begitu. Itu karena yang tajrid fisiknya. Makanya di sini dialog dan juga tajrid. Allah masih memposisikan kita, logika kita masih aksioma kan 1 tambah 1 2, ini tambah ini 2 tambah 2 4. Oh berarti saya masih berlogika kalau butuh duit ya bekerja. Nah, sebaliknya waqamatu wal dan ka'al asbab ma'amatillahi iyaka bidajid inhibatun anuhi madil aliyah. Hasratnya untuk memasuki wilayah sebab akibat, padahal Allah sedang memposisikan Anda di alam tajrid. Alam yang untuk Allah saja ada. Itu inhibatun anuhi madil aliyah. Anda mengalami degradasi secara spiritual dari cita-cita yang begitu luhur. Misalnya begini, ini orang diposisikan oleh Allah mangkok tajrid dan dia kebetulan sudah dengan Allah saja tiba-tiba kepingin, saya kalau ikut kerja dapat proyek ini asik juga ya. Ini orang dapat proyek duitnya banyak juga. Pulang yang ditajrid sana lagi kayaknya jadi berbulan pilkada juga bagus. Saya coba jadi bupati. Ada saja di alasannya. Saya nanti kalau jadi bupati saya mau dakwah, saya mau untuk Islam. Apa bener ya begitu. Nah ini namanya inhibatun adil himmatil aliyah. Dia mengalami degradasi sebenarnya. Nah, ada 2 alam, satu alam asbab, satu lagi alam tajrid. Orang di wilayah tajrid, kalau dia harus terjun ke dunia, pekerjaan ini urusan itu bukan karena pertimbangan, tapi sebab akibat. Saya kalau nanti lebih bilang semata-mata karena memang ada al-amr minallah. Allah menyuruh saya turun gunung ya, gunung dan itu bukan karena
Wah, ini sudah waktunya saya turun gunung, masalahnya di bawah udah begini-begini. Nafsu itu gunungnya pasti. Ibaratnya gini. Jadi ini nu'atorillah ini iman kita kepada Allah itu jangan sampai dinodai oleh kepentingan kita. Nah, sekarang posisinya kalau kita di alam asbab, kita masih berpikir logika dan seterusnya, sudah ada 3 yang mesti kita jadikan pegangan supaya kita di alam asbab ini tidak meleset. 1, ar-ridha, rela, merencanakan sesuatu, soal manajemen soal ini rencanakan semua maksimal harus, tapi harus ada ridho terhadap apapun yang diberikan oleh Allah kalau itu tidak sesuai dengan target. Jangan tumbuh waktu menyesal emosi. Ini hukum di wilayah asbab, di wilayah alam logika begitu. Harus ada kerelaan. Kalau nggak ada kerelaan, ini manusia depresinya luar biasa. Kenapa kita harus ada ridho? Karena itu takdir. Takdir Allah terbaik kepada kita, yaitu yang belum memenuhi target kita. Mungkin besok pemenuhan target, besok yang sekarang kita terima besok. Makanya beberapa waktu yang lalu saya sampaikan soal pembelajaran kita mengenai ridho ini. Rasulullah itu ngajarin kita berangkat dari rumah, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Doa pergi dari rumah, keluar dari rumah. Itu berarti kita menyerahkan seisi rumah kita dengan semua problema rumah tangga ini kepada Allah. Berangkat kerja, serahkan isi rumah kepada Allah. Jangan ingat anak, istri, rumah. Kemana? Bekerja ke kantor. Nawaitunya di hati. Pikiran memang menuju kantor, tapi hati kita, ya Allah, aku menuju kepada, serahkan semua kepada. Di kantor ada masalah ini belum sesuai dengan pulang, keluar dari kantor ini, serahkan seluruh isi Telkom ini kepada Allah dengan segala masalahnya. Gak boleh ada kantor sedikit pun ketika ada berjalan keluar dari sini. Anda pulang fresh, berangkat fresh. Itu ajaran dari Rasul gitu. Kalau kita nuruti dunia, gak selesai. Sampai kiamat selesai di dunia. Sekarang, apa yang kita terima hari ini adalah yang terbaik dari Allah. Jadi ridho namanya. Ini hukum di wilayah asbab, alam logika. Yang kedua as-sabru, sabar. Artinya yang kita sudah biasa mendengar dari Pak Ustadz, ada sabar terhadap cobaan, sabar ketika beribadah, sabar ketika menghadapi maksiat, sabar. Ini yang paling sulit, itu sabar menghadapi nikmat. Orang menghadapi cobaan, rata-rata orang masih bisa sabar. Menghadapi nikmat itu paling tidak sabar. Anda lapar, haus, di depan Anda ada minuman, langsung minum. Tidak sabaran dia. Apalagi kalau buka puasa sangat tidak sabar. Sabar menghadapi nikmat itu paling berat. Tapi masih ada lagi paling berat lagi. As-sabru billah, as-sabru ma'allah. Sabar bersama Allah. Ini harus namanya
bersama Allah. Wah, itu sabarnya paling utama. Tapi memang harus ada sabar dalam kondisi situasi apapun. Memang alam logika ini kadang-kadang yang kita sering menghadapi hal-hal yang nggak masuk akal menurut kita. Ini sudah kita rencanakan, nggak jadi. Nah, kalau orang nggak sabar, ini nanti juga nggak bisa ridho. Ini aturan kan harus ada sabar. Manusia punya kecenderungan begini ketika menghadapi cobaan. Oke, ya Allah, singkirkan cobaan ini cepat-cepat selesaikan cobaan ini, ya Allah. Mayoritas umumnya orang begitu. Tapi kalau kita menyadari, justru doanya, ya Allah, berikanlah ridho dan sabar cobaan. Bukan supaya hilang cobaannya. Allah memberi cobaan ini supaya kita naik, bukan untuk diseksa. Nah, nomor 3, al-istislam. Istislam itu punya makna total. Istislam itu puncak tawakal. Jadi memang ridho, sabar, tawakal yang penuh itu sesuatu yang harus mengiringi proses-proses kita berlogika, berkinerja, beribadah, berbuat baik, dan seterusnya, amal ibadah dan seterusnya. Nah, orang di wilayah asbab ini memang suasananya saya beribadah supaya dapat pahala. Boleh, itu memang di wilayah asbab. Karena itu istislam kalau di dalam Al-Quran, bala man aslama wajhahu lillah. Ada satu ayat ini, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di ayat 112 yang 112. Memang siapa yang menyerahkan dirinya, orientasi hidupnya ini aslama itu menyerahkan total jiwanya, hati di sini lillah, memang untuk bahwa dia aslama wajhahu lillah ini artinya pasti dengan seluruh proses ikhtiar. Ini wilayah asbab. Orang tidak bisa menyerahkan dirinya kalau tidak dengan seluruh usahanya. Ini namanya wilayah asbab. Wilayah tajrid, wa huwa muhsin. Itu wilayah tajrid. Dia senantiasa ihsan. Ini wilayah tajrid, wilayah ihsan. Baik, namanya wali datang mau jual mana saja dia melihat Allah. Di balik, di dalam, di depan, di belakang, di atas, Allah saja. Wahwa maksud bahwa itu minta Rabbi yang mendapatkan anugerah luar biasa dari Tuhannya. Lalu dari situ wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang ini, proses ini, orang tidak akan pernah hidup ini takut, itu enggak ada. Apa yang ditakuti semua dari Allah, dibalik itu semua Allah. Nah, ini la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini manusia yang memasuki wilayah tajrid. Tapi supaya kita di wilayah asbab, tapi tetap sabar. Nah, kita ridho, sabar, Islam. Nah, kemudian wilayah tajrid yang bagaimana? Wilayah tajrid ini orang memang hatinya sudah melulu Allah saja. Gampangnya itu yang 7 kehidupan spiritualnya yang kemarin kita sampaikan, ya, 7 kehidupan bersama Allah. Ini orang wilayah tajrid. Minallah, dari Allah, ilallah, menuju Allah, billah, bersama Allah, ma'allah, beserta Allah, fillah, lebur dalam Allah, lillah, hanya bagi Allah, Allah, berserah diri pada Allah. Pokoknya hidupnya, hatinya ini sudah bergerak. Nah, ini
tajwid dia orang. Nah, orang suatu saat, jadi kapan kita memasuki wilayah tajwid? Ya biar Allah sendiri yang masuk. Nanti kalau kita berambisi, bisa nafsu. Suatu ketika tiba-tiba akan begitu sendiri. Nah, begitu dimasuk di wilayah tajwid, ini ada aturan. Kemudian aturannya apa? Satu, syukur. Kalau dia sholatnya sebagai tasyakkur, bukan mencari pahala. Ini terima kasih ya Allah, karena dia merasa sebelum sholat sudah diberi oleh Allah pahala. Dengan pahala Allah mengakibatkan dia sholat. Itu aturan jiwanya begitu. Yang kemarin sudah mulai kita singgung. Jadi sholatnya karena terima kasih. Seperti Rasulullah, istighfarnya sebagai rasa terima kasih kepada Allah. Sholat tahajudnya, apakah kau tak suka Aisyah? Katanya, telah menjadi abdul syukur, apa yang berterima kasih. Itu sudah diampuni masa lalu, masa depan, sampai bengkak kaki Nabi bertahajud ini loh. Protes oleh Aisyah, kamu tak suka kalau aku menjadi abdul syukur. Itu karena beliau hatinya sudah tajwid, seluruh budianya sebagai rasa terima kasih kepada Allah. Mestinya kita juga kalau diberikan tajwid nanti juga begitu. Saya kok sudah mulai merasakan begitu. Oh, ini gerbang tajwid berarti sudah mulai ada masuk. Kemudian yang kedua, at-tashmir, sama orang Islam itu tashmir, bahwa hidupnya ini adalah antara dari bersemangat luar biasa. Kenapa? Karena dia menyongsong. Kalau dia beribadah itu karena menyongsong Allah. Semuanya bukan ditunggu betul ibadah. Jadi tidak pernah ibadah sebagai kewajiban, sama sekali tidak pernah ada. Apalagi beban. Bahkan hidup di dunia ini pun sangat sulit sekali. Karena dia merasa dulu saya tidak ada, sekarang diadakan, dan diadakan ini adalah wujud nikmatnya Allah. Bagaimana saya tidak harus menyongsong dengan semangat. Kemudian wa'adamul fatrah wa taksir, mereka sama sekali tidak memiliki kesenjangan hatinya untuk lepas dari Allah, ya. Dan tidak pernah sedikitpun sembrono. Jadi tidak ada lagi saya tak coba-coba bekerja gitu. Kalau dia bekerja itu karena memang diperintah Allah bekerja. Ada seorang kiai, kira-kira bulan puasa yang lalu, mungkin puasa ya, puasa. Saya pernah ceramah di sini mengisahkan kiai saya dulu lagi. Itu seorang kiai sudah tahun kira-kira 8 tahun yang lalu. Namanya Kiai Mansur di Mojosari. Sebagai kiai di kampung yang pesantren. Suatu ketika tidak punya apa-apa, beras tidak punya, gula habis, teh habis. Istrinya protes, Pak Kiai mau bekerja, suruh habis seperti apa-apa. Nanti kalau ada tamu, nah kita suruh dia apa, kompor airnya, tapi minyaknya juga habis. Benar terjadi. Kata Kiai, mau bekerja. Gimana? Beberapa menit kemudian dipanggil semua santrinya. Hai para santri, mari kita bekerja. Kerja apa Pak Kiai? Biar kita pada santrinya. Dia pikir mau diajak ke sawah, mencatur. Enggak. Itu batu merah di belakang rumah, tidak saja ke depan rumah. Kerja. Ini kerja bakti dipikir.
kiai itu bekerja bukan untuk mencari rezeki. Ya, dia memang ada perasaan, oh saya memang diperintah bekerja juga oleh Allah. Yang penting ada aktivitas bekerja. Nah, karena bekerja tiba-tiba ada orang lewat, ini pakai apa mau mati ya, bersih-bersih. Kalau itu saya sumbang beras benar-benar sumbang. Begitu ternyata belum selesai juga itu pindah batu merah dari belakang rumah ke depan rumah. Apa ya, kawan-kawan saya ini sudah selesai kerjanya, pulang balik lagi dipotong. Jadi kalau mereka bekerja, orang di alam takdir itu semata-mata karena ada dorongan wilayah untuk melakukannya. Jadi memang tidak ada kok saya nanti makan apa juga tidak. Tapi kalau Anda saya nanti makan apa ya, nggak punya pekerjaan, nah memang kita berani masih di alam asbab. Jangan coba-coba masuk alam tajrid ya. Orang di alam tajrid itu memang tidak ada takut, tidak ada gelisah, tidak ada gelisah, tidak ada. Tapi suatu ketika ada akan dimakong, makom wahdi. Nah itu di posisi mana saja Allah memposisikan Anda ridho. Juga jangan takut, wah nanti kalau Allah tiba-tiba memasukkan saya di makom tajrid, apa enggak berat ya? Saya enggak mikir bagaimana caranya bekerja. Nah ini nanti di belakang akan kita temui hal-hal yang sangat ringan. Kalau Anda masih bersama diri Anda akan menjadi sangat berat. Tapi seberat apapun yang Anda hadapi, kalau Anda bersama Allah akan sangat ringan. Kalau kita membayangkan itu yang hidup di depan berat, karena kita bersama diri kita. Tapi kalau bersama Allah, iya ya, yang menggerakkan aku ke depan ya Allah juga Allah. Nanti saya ketika menghadapi masalah yang menyelesaikan, memberi solusi Allah juga. Dan sekarang aku juga bersama. Tidak ada yang benar ketika bersama Allah. Orang beribadah, sholat tahajud saja berat kalau bersama diri kita. Mau itu aja dulu, mau jalan ke kamar juga itu berat karena bersama diri kita. Tapi kalau para mutajallid, orang-orang yang tajrid, kenapa ringan? Karena dia merasa yang bangunkan tadi Allah, yang menuntun dia ke kamar mandi ini Allah, anugerah Allah sudah menyongsong dia. Semangat bersyukur, tahajud semangat bersyukur seperti Rasulullah. Karena bersama Allah. Nah, ini dua alam yang memang kondisi spiritual kita di situ. Tapi yang penting ada tafsir. Jadi mereka juga tidak sempat mencoba-nyoba, tidak ada. Nah, karena itulah sekalian bahwa proses-proses yang diterapkan oleh Allah pada kita ini adalah satu cara Allah mendidik kita. Allah itu mendidik kita. Kenapa Allah mendidik kita? Karena saking cintanya Allah kepada kita. Nah, kadang-kadang rasanya seperti fluktuatif dan kita. Ada yang memang dididik oleh Allah secara fluktuatif. Ada yang jalurnya itu enak, lancar. Ini pun juga jangan merasa waduh saya lebih enak ini daripada yang fluktuatif. Belum tentu juga. Allah pernah berfirman kepada seorang nabi, salah satu nabi, "Qul lis-siddiqin." Katakan kepada orang-orang, para siddiqin, para
suatu ketika menegakkan keadilan dan kepastian hukum, aku akan menyiksa mereka tanpa sedikit pun aku bisa disebut zalim pada mereka. Jangan bangga dengan ibadahnya, jangan bangga dengan kedekatannya, jangan bangga dan merasa sebuah final, jangan. Kata Allah begitu loh. Orang yang tak jadiin, orang yang tajrid pun cuma kabur. Wah, saya sudah tajrid, banyak jelok nih. Begitu juga katakan kepada orang yang hobinya berdosa. Ada dosa sudah menjadi hobi, memang sudah ahli maksiat ya. Nah, janganlah putus asa terhadapku. Kalau aku mengampuni, semuanya habis. Dan dia menjadi orang yang sangat dekat dengan aku. Jadi Ibnu Athaillah kepingin memposisikan kita hidup ini enak, nyaman, merdeka tanpa beban, bahkan menghadap Allah pun jangan tanpa beban. Tolong banget menghadap Allah, merdeka banget. Ini yang wah ini kok suasana yang saya dialami sekarang. Saya itu kan dia bapak tak jerit. Lalu orang, jadi begini, kalau orang di makom asbab memaksa diri makom tajrid, itu namanya nganeh-nganehin. Ini wator suloyo, lalu menjadi kontroversial. Anda boleh menjadi aneh, tapi anehnya memang nggak sengaja, gitu ya, boleh. Tapi kalau nganeh-nganehin, nah ini nafsu. Jadi begitu ya, mungkin sebagai pengantar di masalah waktu. Terima kasih Pak Kiai. Bapak sekalian, jika ada yang tidak share atau bertanya tentang tadi luar biasa, dan tentang makom asbab dan makom tajrid, dan ada masing-masing 3 cara untuk bisa menikmati dari masing-masing makom itu. Ada pada makom asbab, ada ridho, atau sabar dan Islam, itu yang harus kita lakukan karena dengan cara itu kita bisa menikmati makom. Jika ada yang bertanya, silakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya tentang sah 3 orang yang masuk dalam 2 penutupan, kemudian dia diminta berdoa bertawasul dengan amalan. Itu terkait dengan materi yang minggu lalu. Bagaimana setting hati kita ini antara kita berbuat baik yang bisa digunakan untuk tawasul pada saat kesulitan, di sisi yang lain kita ini dan amal kita bukan apa-apa, kita harus murni kepada. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, apakah wilayah asbab dan tajrid ini adalah sebuah tingkatan? Jadi kadang-kadang kelas 1-nya itu memang asbab, kelas 2-nya itu adalah tajrid, sehingga idealnya seseorang itu harus berjalan menuju wilayah tajrid. Nah, apakah ini memang harus direncanakan sebagaimana seseorang merencanakan di alam asbab? Apakah kita, bagaimana antara perencanaan kita menuju itu dengan ketawakalan kita sehingga kita dibimbing oleh Allah menuju itu? Dari settingnya gimana? Terima kasih. Terima kasih. Bila masih ada sekalian 2 pertanyaan, ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seseorang sudah sampai alam tajrid, terus kemudian apakah dia mengetahui kalau ada orang lain yang juga sudah sealam dengan dia?
Terus apakah mereka bisa berkomunikasi sesamanya dalam alamnya dia sendiri? Ya, terima kasih. Jadi hadis mengenai orang yang terjebak di dalam gua lalu bertawasul terhadap amalnya itu adalah orang yang, kalau digambarkan juga itu adalah posisi di wilayah asbab. Boleh orang karena memang kita di asbab. Di Al-Quran ada satu ayat Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nanti orang ada ikhtiar di situ. Saya harus berusaha merubah itu wilayah asbab. Orang wilayah asbab harus terus berusaha. Termasuk melihat amalnya. Tapi ada lagi ayat Rumah bibu milik hadir. Tambah satu ayat lagi. Qulillah Ummadahu Biqawli Ya'bud. Semua dari Allah. Ayat ini lagi. Betul, katakan Muhammad. Allah saja. Semua tinggalkan. Nah, ini ayat untuk wilayah tajrid. Ayat untuk wilayah tajrid. Nah, apakah kemudian seseorang itu berbicara apakah tajrid itu satu wilayah semacam kelas spiritual? Jadi tugas kita itu bukan menentukan kelas itu. Kalau kelas itu tingkat-tingkat ini hanya potret sosiologis, potret psikografi orang yang melakukan amal yang seperti tadi. Ada ainul yakin, ada ilmu yakin, ada ilmu yakin, ada hakul yakin. Sepintas seperti tingkatan itu. Tapi orang tidak bisa. Saya tak memasuk ilmu yakin dulu, nanti sekian tahun saya pas memasuki ainul yakin. Habis itu hakul yakin. Kita tidak bisa bicara. Jadi tugas kita menjalankan alam asbab. Oh ya, yang penting begini. Kita melihat karakteristiknya saja. Oh saya asbab. Oh sudah. Kalau begitu saya menjalani aturannya saja. Suatu ketika lo rasanya kok saya beda ya sudah. Apa ini alam tajrid? Oh karakternya kalau alam tajrid sudah apa? Nah kalau sudah begitu, hati kita jangan coba-coba kita turunkan. Nanti kalau tiba-tiba drop lagi gimana? Cepat-cepat istighfar ya. Ya Allah, belum dia. Nah seperti ini. Jadi makanya makom Allah yang memberikan makom. Tidak bisa manusia memberikan makom. Saya habis ini masuk makom hamba, besok makom saleh saya. Besok lusa pasti makom arifun. Yang memanfaatkan kita boleh juga Allah. Bukan kita sendiri. Nggak bisa itu juga lepas. Itu hanya prototipe saja. Oh orang berjalan itu begitu ya, gitu aja. Sepintas memang seperti tas, tapi sebenarnya kita juga tidak bisa menentukan tas. Bukan kita di makom apa. Justru Allah itu menilainya bukan kalau sudah ditajrid dan di asbab. Yang dinilai oleh Allah bukan makom. Yang dinilai tak kasih di makom. Ini saya beri orang ini di makom asbab. Itu enggak. Sabar. Bisnis apa? Kalau dia gitu sama bisnisnya karir rohaninya malah melejit ya. Sekarang begitu. Bes gitu aja. Wah, ini sebenarnya. Begitu juga. Ada orang itu tidak perlu melewati makom asbab. Kita diberi makom tajrid saja ya Allah. Ini syukur. Ya, apa tadi? Tasbihlah. Jadi
Bagaimana ya diposisikan? Rupanya ridho. Contoh, ada orang tiba-tiba kamu di neraka, kata Allah tapi kalau dia ridho, ya saya ridho lah, sedikit pun nggak protes, ngerti dia, artinya sudah jadi ini. Soalnya kita ini belum di neraka ya. Yang mana mungkin ada neraka bersama itu, mungkin, mungkin. Syukur doanya, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak pernah membayangkan sedikit pun bahwa karena dia ridho di atas manjat tunggu pembakaran. Kalau nanti saya, ya Allah, ini nanti pasti ada begini. Tak pernah membayangkan betul jadi ada. Sama sekali pernah. Saya ridho ya Allah di satu panas apa? Ini bayangkan apa? Itu malah berbeda. Nah itu loh. Itu dan buktikan secara disiplin jadi kita menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah tiba-tiba begini. Kalau kita berjalan dari sini ke Jakarta, Allah memposisikan naik bis, naik kendaraan pribadi, jalan kaki, naik sepeda motor, khususnya bukan soal kendaraan sebenarnya. Itu nggak kita naik, sabar nggak naik ini tadi. Naik baju mewah tapi nggak sabaran ya, bisa celaka juga kita. Seperti itu. Kemudian tadi belum tahu. Jadi ada satu kalimat layak duluan dari wali. Seorang wali tidak mengenal orang lain sebagai wali kecuali wali itu sendiri. Apa yang dikenal? Lain mukamu, kewalian. Wali itu macam-macam. Ada abdal, ada kota, ada pejabat, ada autar, ada kutub. Seorang wali tahu itu kutub, tapi wilayah kutubnya kayak apa? Apa? Kalau kita yang kutub sejenis. Tugas kita bukan mengetahui kewalian itu. Dan tugas seseorang yang dijalani. Tugas kewalian, makanya di dalam kitab Al-Syarah ini disebutkan kadang-kadang orang tidak tahu bahwa dirinya itu wali. Nah ini lebih enak. Kalau dia tahu bahwa dirinya wali, dia tahu hukum kewalian, dia bisa stres. Loh, hukum kewalian antara lain tidak boleh takut, tidak boleh gelisah. Wah, mulai saat ini saya sudah tidak boleh gelisah. Itu sudah gelisah itu sendiri. Mungkin itu sudah gelisah.